Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 81. Mulai menerima. Menerima seseorang yang telah lama menghilang itu sangat sulit. Kita butuh waktu untuk menyesuaikannya, karena tidak mudah berinteraksi seperti orang layaknya orang yang saling mengenal. Apalagi bagiku, orang yang sulit akrab dengan orang lain. Skylar Kalisten. Gadis cantik berambut curly dengan aksen bandana kristal di kepalanya sedang duduk menatap pemandangan luar dari balkon kamarnya. Mansion yang megah terasa sangat sempit baginya karena tidak ada sosok keluarga di sampingnya. Kesepian yang telah lama menyelimuti hari-harinya sudah menjadi makanannya sehari-hari. Dan kini kesepian itu mulai menemukan titik cahaya, namun cahaya itu masih redup. "Non Ciara makan dulu," pinta seorang maid. "Aku nggak mau," tolak Ciara. "Tapi Non, ini sudah waktunya jam makan siang." "Aku sudah besar ya, aku nggak mau diatur-atur, apalagi soal makan," omel Ciara. "Tapi Non, nanti Tuan Kalisten marah jika Non belum makan." "Aku bilang enggak ya enggak," bentak Ciara. Prang! Ciara membanting nampan yang berisi makanan hingga piringnya pecah. Maid itu terkejut dan menunduk takut-takut. Maid itu juga melihat Kalisten yang sedang berdiri di jendela kamar Ciara. Dan Kalisten mengisyaratkan dengan mengibaskan telapak tangannya ke udara agar maid itu pergi dari sana. Kalisten berjalan mendekati Ciara. Ciara sedang berdiri di pembatas besi balkon. Lalu Kalisten langsung menyentuh pundaknya. Sontak Ciara menoleh dan langsung memalingkan wajahnya ke samping. "Ciara, diem Pak," cekat Ciara. "Kamu sangat mirip dengan mamamu," ungkapnya. Mata Ciara melirik tanpa merespon. Dulu Mama Sheila sering ngambek sama Papa, cuma karena hal sepele, bahkan penampilan saja dikoreksi sama dia. Kadang Mama Sheila ingin memakai baju couple biar kompak katanya. Papa yang tidak terlalu memperhatikan penampilan tentu saja tidak mau, dan itu membuat Papa malu, ungkapnya. Ciara tak merespon, namun telinganya terus mendengar ucapan Kalisten. "Tapi Papa kalah dengan Mama Sheila. Pengen tahu kenapa Papa kalah? Kalau Mama Sheila ngambek, rumah jadi horor," ungkapnya terkekeh. Ciara ingin tertawa, namun ia terus menahannya. Dia masih mempertahankan mode ngambeknya. Suara Mama Sheila yang super cerewet mengalahkan tua masjid itu seketika senyap. Yang tadinya suasana rumah itu rame, seketika sepi, seperti kuburan. Lanjutnya, "Horor Ciara, Papa sampai merinding dan tidak betah di rumah," ujarnya dengan nada yang lucu hingga Ciara senyum-senyum. "Tapi walaupun begitu, Papa tetap mencintai Mama Sheila. Karena kalau lagi ngambek, cantiknya bertambah berkali-kali lipat. Dan dia beda dari yang lain," ucapnya nanar. Ada raut kesedihan di wajah Kalisten karena dia sangat merindukan Sheila. Melihat papanya terlihat bersedih, tangan Ciara terulur mengusap pipi Kalisten. "Papa," lirihnya. Ciara pun langsung memeluk Kalisten dengan sangat erat. Kalisten tersenyum sambil mengelus pojok Ciara. "Papa jangan sedih ya, Pa. Ciara ada di samping Papa." Ciara mencoba menghibur Kalisten. "Lihatlah putri Papa, sudah tumbuh dewasa dengan wajah yang sangat cantik. Bahkan kecantikannya mengalahkan Mama Sheila. Lihat saja kakakmu Skylar, wajahnya juga mirip dengan mamamu. Papa jadi iri karena tidak ada yang mirip dengan Papa." Kalisten terkekeh, ia berusaha menghibur diri sendiri dengan membuat lelucon. "Tapi Kak Sky sangat mirip dengan Papa." Hening masih dalam posisi berpelukan. "Pa, bagaimana dengan Kak Sky? Ciara khawatir kakak akan terus membenci Ciara." "Kamu tidak perlu khawatir soal Skylar, dia akan segera menemui Papa." "Mana mungkin, Pa? Kak Sky kan lagi marah." "Marah itu manusiawi, nanti juga berhenti sendiri. Kamu lihat saja, nanti kakakmu pasti akan menemui Papa." "Tapi kenapa bisa seperti itu?" "Sayang, anak muda itu mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Dia akan terus mencari tahu sampai dia menemukan kebenarannya. Tapi Pa, Ciara, dia akan segera menemui Papa dan meminta penjelasan tentangmu. Kamu tidak perlu khawatir." "Sekarang kamu makan ya. Papa tidak ingin putri kesayangan Papa sampai sakit." "Iya Pa, tapi disuapin sama Papa, boleh?" "Boleh dong." Akhirnya Ciara mau makan karena bujukan dari Kalisten. Pikiran gadis itu sedikit terusik karena sikap Skylar yang sedang marah. Skylar sedang berada di ruang kelasnya. Dia baru saja selesai belajar pengantar teknik mesin. Lelaki itu mengirim chat kepada istrinya bahwa dia ingin istirahat bersama istrinya. "Sayang, kita ketemu di terase kafe ya." Chat terkirim. "Iya Kak," balasan Silva.
Lalu teman sekelas Skylar menghampirinya. "Sky, ke kantin yuk," ajak Aldi. "Ah ya, Al duluan aja." "Oh oke, gue ke kantin ya." "Iya." Skylar pun keluar untuk menemui istrinya di terase kafe. Sementara Silva baru saja keluar dari kelasnya bersama Nila. Namun Silva berdiam diri di depan kelasnya. Gadis itu nampak memikirkan sesuatu sambil memegangi perutnya. "Kamu kenapa, Silva?" "Aku nggak apa-apa, cuma..." "Nila, aku pengen makan es krim deh, kayaknya seger gitu," pinta Silva sambil mengelus perutnya. "Ya udah, kalau mau ayo beli." "Ayo," balas Silva girang. "Kamu ini seperti orang mengidam saja." Silva tak menjawab, dia hanya tersenyum. Mereka pun membeli es krim di kantin. Di saat mereka tengah asik memakan es krim, Skylar datang dan merebut es krimnya dari tangan Silva. "Ibu hamil jangan banyak-banyak makan es krim," kata Skylar sambil menjilat es krim milik Silva. "Ih, Sky," rengek Silva. "Hamil?" Nila bingung dengan memasang wajah yang datar. Silva dan Skylar hanya saling melempar pandangan. "Kamu hamil?" tanyanya dengan ekspresi bingung. Silva tersenyum lalu menjawab. "Iya Nila, aku hamil." "Siapa yang hamilin kamu?" "Suami aku." "Hah?" Nila terkejut setengah bengong. "Suami? Kamu udah nikah, Silva?" tanya Nila. "Iya Nila, aku udah nikah." "Sama siapa?" "Sama gue," sela Skylar. "Hah, jadi kamu?" Nila terkejut lagi. "Ya, gue suaminya." "Jadi kalian udah nikah?" "Iya," jawab Silva dan Skylar secara bersamaan. "Ya ampun Silva, aku speechless loh." Silva tersenyum merdu. "Kenalin Nila, ini suami aku, namanya Skylar." "Hai, aku Nila." "Iya udah tahu." Jawabnya malas membuat Nila menyercet. Lalu Nila memperhatikan penampilan Skylar dari atas sampai bawah. Ternyata cowok ganteng ini suaminya Silva. Keren sih, cuma kok bertato. Silva, seketika Nila memperhatikan penampilan Silva. Silva memakai cadar, kok suaminya? Batin Nila. "Hei Nila, kamu kenapa?" tanya Silva menyentuh pundak Nila. "Enggak apa-apa. Bisa geger nanti sekampus kalau lihat cowok idaman mereka ternyata udah punya istri," ujar Nila terkekeh. Silva melirik ke arah Skylar dan ia terkekeh pelak. "Silvanya mau dipinjam dulu ya? Boleh?" "Izin Sky." Iya boleh," jawabnya sedikit gugup membuat Silva terkekeh. "Anak baik. Ayo Sil," puji Skylar dan langsung mengajak Silva. Nila masih terpaku di tempatnya. Dia menatap punggung Silva dan Skylar yang telah berlalu. Silva dan Skylar berjalan menyusuri koridor sambil mengobrol, bercanda hingga mereka tertawa. Silva juga menyuapi Skylar dengan es krimnya dan sesekali berbuat jahil dengan mencolek es krim di hidung Skylar. "Silva, usil banget sih." Skylar mengusap sedikit es krim di hidungnya. Silva tertawa. Sky tersenyum melihat istrinya yang sedang berjalan dengan sangat ceria. Sesekali Silva berbalik sambil tersenyum seolah-olah memancing Skylar agar mengejarnya. Namun Skylar tidak mengejarnya karena Silva sedang hamil. Dia tidak ingin jika Silva berlari hingga membuatnya lelah, apalagi sampai Silva tersandung dan terjatuh. Jangan sampai. Namun dari kejauhan ada mahasiswi yang sedang berlari ke arah Skylar. Hingga mahasiswa itu menyenggol Silva membuat Silva tersingkir dan hampir saja terjatuh. Mata Skylar terbelalak. "Sialan," umpat Skylar. "Hai," sapa mahasiswi bernama Cantika. Skylar tidak menghiraukannya, dia malah berjalan melewati Cantika dan menghampiri Silvana. "Kamu gak apa-apa?" "Gak apa-apa, Kak." Telapak tangan Skylar mengepal dan berbalik menghadap Cantika. Ia mendorong Cantika hingga terjatuh. "Itu balasan karena lo hampir buat istri gue jatuh," gerutu Skylar. "Aw," keluh Cantika. "Maksud lo, istri?" tanya Cantika bingung dan sedikit terkejut. "Ya, dia istri gue." Cantika beralih menatap ke arah Silvana. "Masa sih dia itu istrinya? Penampilan kayak teroris itu? Cantikan juga gue," batin Cantika. "Ini peringatan buat lo. Kalau sampai kejadian tadi terulang lagi, lo akan tahu akibatnya," peringat Skylar. "Kak, udah Kak. Lagian Silva gak apa-apa kok." Silva mencekal lengan Skylar. "Biarin aja Sil, itu pantas buat dia." "Udah Kak, ayo kita pergi dari sini," ajak Silva menarik lengan Skylar. "Ih, awas lo ya,"
Kerutu Cantika menatap punggung Silva dan Skylar yang berjalan menjauh. Udahlah Tika, dia itu udah punya istri, peringat temannya. Cantika sangat kesal karena lelaki yang menjadi incarannya ternyata sudah memiliki istri. Dan pupus sudah harapannya untuk mendapatkan lelaki kaya, keren seperti Skylar. Sore ini Silva tidak pergi ke restoran, dia memilih untuk pulang ke rumah. Gadis itu sedang menatap foto balita di sebuah album milik keluarga Calistin, The Calistin Family. Pasti ini mau Ciara, karena Sky pernah bilang adiknya meninggal saat dilahirkan, tapi ini kan sudah balita. Silva beralih menatap jendela kaca di mana posisi Skylar berada. Skylar sedang memainkan gitarnya dengan nada yang sangat merdu hingga siapapun yang mendengarnya akan merasa tenang dan nyaman. Kakak pandai memainkan gitar, Silva suka mendengarnya. Suara Silva membuat Sky menoleh dan menghentikan permainan gitarnya. Silva, kemarilah, pinta Sky. Duduklah di pangkuan kakak. Jangan Silva berat, tolak Silva. Kata siapa? Kata Silva. Lihat aja bajunya semakin ketat karena Silva makin gendut. Ucapan Silva membuat Sky terkekeh pelan. Enggak Silva, kamu enggak gendut. Kalaupun Silva gendut, kakak tetap mau Silva duduk di pangkuan kakak, kata Skylar. Coba kakak lihat. Pintanya agar Silva berdiri di hadapannya dan dia menatap istrinya dari atas sampai bawah sedang menilai. Sky nampak berpikir. Iya gendut, canda Sky. Tuh kan Silva gendut, rengek Silva. Tawa Skylar merasa lucu dengan tingkah istrinya yang menggemaskan. Sini, pinta Skylar menarik tangan Silva ke pangkuannya. Iya berat, candanya lagi. Ih, enggak, kakak cuma bercanda, kamu enggak berat kok. Kalau berat bilang ya. Sky tak menjawab, dia hanya tersenyum. Kak, liris Silva. Iya. Lihatlah, ini pasti foto Ciara. Silva menunjukkan foto balita memakai bandana di album milik keluarga Calistin. Skylar pun melihatnya. Apa enggak sebaiknya kita ke rumah papa? Usul Silva. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah kakak dengan Ciara. Gak perlu. Tapi kak, jika memang benar Ciara adik kakak, apa enggak sebaiknya kita menemuinya dan mencoba menerimanya? Skylar nampak berpikir. Gak baik berlama-lama marah kak. Skylar hanya menatap istrinya dengan sendu. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak halal bagi seorang muslim memboikot, tidak menyapa saudarinya lebih dari 3 hari. Kak, temuilah Ciara, dia adikmu. Pinta Silva memberikan motivasi agar Skylar memperbaiki hubungannya dengan adiknya. Silva mohon kita temui papa dan Ciara ya. Berikan papa kesempatan untuk menjelaskan apa alasan papa memisahkan kalian. Lanjutnya, Skylar terdiam cukup lama, dia nampak berpikir. Baiklah, besok kita ke sana. Silva tersenyum mendengarnya karena Skylar mau melakukan apa yang ia minta dan Skylar mencoba untuk menerima Ciara. Seperti yang telah direncanakan bahwa hari ini Silva dan Skylar akan datang ke mansion Calistin untuk memperjelas hubungannya dengan Ciara. Sebuah mobil sport berwarna hitam berhenti di depan gerbang mansion, di mana gerbang itu dijaga oleh beberapa bodyguard. Aku baru tahu kalau papa punya mansion, ujarnya menatap gerbang dari balik kaca mobil di depannya. Aku turun dulu ya, Silva mengangguk. Skylar pun turun menghampiri bodyguard yang berjaga di gerbang mansion. Tolong buka gerbangnya, pinta Skylar. Maaf, apa sebelumnya Anda sudah mempunyai janji dengan Tuan Calistin? Belum, tapi gue anaknya, buka aja gerbangnya. Maaf Tuan, belum bisa. Sebaiknya Anda hubungi dulu Tuan Calistin. Sialan, umpatnya. Skylar pun mencoba menghubungi Calistin. Halo Pak, tolong bilangin ke bodyguard Papa suruh buka gerbangnya. Sky sedang ada di mansion. Baiklah, kamu tunggu saja di dalam. Di sana ada Ciara. Papa sedang meeting sebentar lagi Papa pulang. Dengan suara loudspeaker. Skylar langsung menutup teleponnya dan beralih ke bodyguard tadi. Udah denger kan kata papa gue? Baik tuan, tuan boleh masuk. Skylar kembali ke mobil dan melajukan mobilnya ke dalam area mansion. Skylar dan Silvana turun dari mobil dan berdiri cukup lama memandangi mansion yang megah di hadapannya. Skylar sama sekali tidak tahu soal mansion milik Calistin, karena yang dia tahu hanyalah rumah Calistin yang berada di Jakarta Selatan. Rumah yang selama ini menjadi tempat Skylar dibesarkan. Ayo kak, ajak Silva. Skylar menghela nafasnya lalu mulai melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam mansion. Silva dan Skylar saling melempar pandangan.
Mereka berdiri di depan pintu mansion yang menjulang tinggi dan menatap pintu itu. Lalu ada yang membukakan pintu mansion, yaitu seorang maid yang mempersilahkan keduanya untuk masuk. "Mari masuk tuan," kata maid itu. Keduanya masuk ke dalam mansion. "Silakan duduk dulu tuan," kata maid, namun Skylar tidak menghiraukannya. Dia terus berjalan karena rasa penasarannya terhadap mansion itu. "Kak," cegah Silva, "duduk dulu aja di sini sambil nunggu papa pulang." "Aku bilang enggak ya enggak," teriak Mutiara hingga suaranya terdengar sampai ke telinga Skylar dan Silva. "Kak," panggil Silva saat Skylar berjalan menghampiri arah suara. Skylar terus berjalan hingga menaiki tangga. Saat sudah di lantai 2, Skylar berdiri di sebuah kamar yang pintunya terbuka. Di dalam kamar itu memperlihatkan Mutiara dan maidnya yang sedang memegang nampan berisi makanan. Maid itu terus membujuk Mutiara untuk makan. "Pokoknya aku mau makan kalau ada papa," tolak Mutiara. "Tapi non, Tuan bilang non harus makan." "Aku bilang enggak ya enggak, maksa banget sih." "Tolong non, nanti Tuan Kalistin marah. Saya suapin saja ya non." Prang. Lagi-lagi Mutiara membuang makanan itu hingga berserakan di lantai. "Keluar! Aku bilang keluar!" bentak Mutiara hingga maid itu tersentak dan segera keluar dari kamarnya. "Baik non." Maid itu melihat Skylar sekilas lalu menunduk keluar. Skylar masuk ke dalam kamar Mutiara dan melihat makanan yang berserakan di lantai. "Kamu gak bisa menghargai makanan ya?" Mendengar suara Skylar, sontak saja Mutiara menoleh ke asal suara. "Kak Sky?" Mutiara langsung berdiri di pinggir ranjangnya. "Lihatlah hasil dari ulahmu. Nasi itu terbuang dengan percuma." Mutiara terdiam, seribu bahasa, hanya matanya saja yang berkaca-kaca menatap Skylar. "Kalau kamu gak mau makan, ya udah, gak usah dibuang-buang kayak gitu. Mubazir." Skylar berbicara sambil memasukkan tangannya di saku celana. Skylar menatap Mutiara dengan jengah, sementara Mutiara menunduk takut dan mengedipkan matanya hingga air mata itu menetes ke lantai. Setelah itu Skylar langsung keluar dari kamar Mutiara. Tidak lama kemudian Kalistin pulang ke mansion. Dia melihat Silva yang sedang duduk di ruang tamu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Papa? Papa udah pulang?" Silva bersalaman dengan Kalistin. "Iya Silva, maaf ya kamu harus menunggu lama." "Gak apa-apa, Pa." Lalu Kalistin melihat Skylar yang menuruni tangga. Sedangkan Skylar memutar bola matanya jengah, dia malas melihat Kalistin. "Skylar?" Skylar tidak menjawab, dia melewati Kalistin dan langsung duduk di sofa. "Papa akan panggil Ciara." Kalistin berjalan menaiki tangga dan masuk ke kamar Mutiara. Dia melihat gadis itu sedang menangis terisak. "Ciara, kamu menangis?" Mutiara langsung memalingkan wajahnya dan menghapus air matanya. Lalu Kalistin melihat makanan yang berserakan di lantai. "Kamu gak makan lagi?" tanya Kalistin sambil mengusap lembut rambut Ciara. "Ciara mau makan kalau sama papa," jawabnya dengan suara mewek. "Ya udah, nanti makan sama papa ya. Sekarang kita turun. Di bawah ada Skylar dan Silva ingin bertemu denganmu." "Tapi Pak, Ciara takut. Gimana kalau Kak Sky marah?" "Kamu gak perlu takut. Kalau Skylar marah, papa akan marahin dia balik." Kalistin berusaha menghibur Ciara. "Iya Pak, Ciara mau." Carl tersenyum mendengarnya. Di ruang tamu, keempat manusia itu hanya duduk tanpa ada sepatah kata pun yang keluar. Bukan tidak berani berbicara, tapi mereka bingung memulai pembicaraan dari mana dulu. Akhirnya Skylar yang memulai pembicaraan hingga memecahkan keheningan di ruang tamu. "Ada perlu apa kamu datang ke sini?" tanya Carl basa-basi hanya sebagai pancingan agar Skylar berbicara. Maksudnya datang ke mansion. "Sekarang papa jelasin, kenapa papa bisa memisahkan aku sama dia?" Skylar masih enggan menyebutkan nama Mutiara. "Baiklah, Sky. Jika kamu ingin tahu, papa akan ceritakan kebenarannya. Mungkin papa akan menceritakan tentang Ciara saja, karena akan sangat panjang jika semuanya papa ceritakan." "To the point aja, Pak," pinta Skylar. Posisi lelaki itu duduk dengan siku yang bertumpu di pahanya. "Dulu di saat papa seusiamu, Sky, papa mempunyai musuh, antar geng." Papa Carl menghentikan ucapannya sejenak. Awalnya permusuhan itu hanya sekedar masalah antar geng saja. Tapi karena ada sesuatu kejadian yang menimpa keluarganya, yaitu adiknya dilecehkan dan dibunuh oleh kekasihnya. Ia mengira yang melakukan itu adalah geng motor papa, karena si pelaku itu sempat memakai jaket Devil Stripe. Itu nama geng motor papa waktu itu. Hingga dia menaruh dendam ke geng motor papa.
Kekasihnya itu sudah dibunuh oleh musuh papa, namun dendamnya masih membara sampai saat ini. Terlebih, Kalistin menghentikan ucapannya dan menatap meja di hadapannya. Terlebih apa-apa? Terlebih dia memiliki hubungan dengan Mama Sheila. Apa? Skylar terkejut. Mama selingkuh? Tanya Skylar salah paham. Bukan. Terus? Dia terobsesi dengan Mama Sheila. Dia tidak terima karena mantannya yaitu Mama Sheila menikah dengan papa. Dan itu masalah utamanya ditambah dengan pembunuhan adiknya. Papa juga tidak mengerti kenapa dia terus saja mengejar Mama Sheila. Semenjak menikah, dia terus berusaha merusak rumah tangga kita. Hingga akhirnya Mama sama Papa pindah ke luar negeri. Lalu nenek kamu sakit. Tepatnya saat Mama Sheila hamil kamu, Sky. Kita pulang dan membeli rumah yang ada di Jaksel. Di rumah Papa. Dengan harapan musuh Papa itu berhenti mengganggu kita. Namun ternyata kita salah. Karena setelah kamu berumur 3 tahun. Tepatnya Ciara akan dilahirkan, masalah semakin muncul terkait pembunuhan itu. Dia balas dendam pada geng motor Papa. Dia membunuh 2 orang teman Papa. Papa melaporkannya dan dia menjadi buronan polisi. Papa dengar dia melarikan diri ke luar negeri saat itu. Namun entahlah dia terlalu licik. Dia terus mengirim teror ke Papa. Hingga kehamilan Mama Sheila diketahui olehnya dan itu menjadi senjatanya untuk menghancurkan Papa. Dia mengancam Papa kalau anak kita perempuan, dia akan membunuhnya. Dia bilang agar Papa merasakan kehilangan seseorang yang Papa cintai, seperti dirinya yang kehilangan Sheila dan adiknya. Lanjutnya, bukannya pas Mama hamil umurku 4 tahun ya? Sela Skylar. Aku yang lebih tahu, memangnya siapa yang dulu lahir, aku apa kamu? Kata Kalistin membuat Skylar memutar bola matanya jengah. Lalu Mama Sheila ketakutan dan terus memikirkan ancaman itu. Hingga akhirnya Papa memutuskan untuk membuat berita palsu dengan berita meninggalnya putri kedua kami. Anak kami perempuan, tapi sudah meninggal, padahal kenyataannya tidak. Papa menyembunyikan Ciara di mansion ini bersama kakek hingga dia tumbuh dewasa. Itulah kenapa Papa memisahkan kalian. Musuh Papa ini sangat berbahaya, Sky. Itu yang membuat Papa sering mewanti-wanti agar kamu tidak menyebutkan nama belakangmu terhadap orang asing yaitu Kalistin. Karena dia akan terus berusaha mencari tahu tentang nama itu. Lalu, apa dia masih berusaha ingin menghancurkan Papa? Tanya Skylar. Dia masih mengirimkan teror ke Papa, ya walaupun tidak sering. Permusuhan antar geng, terobsesi dengan Mama Sheila, dan fitnah pembunuhan yang diakibatkan geng lain terhadap Devil Stream. Fitnah itu menjadi sebuah malapetaka untuk Papa dan teman-teman geng Papa. Papa membenarkan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena akibat fitnah itu membawa kesengsaraan terhadap kehidupan Papa. Ucapnya terkekeh. Dan karena kejadian itu, Papa memutuskan untuk membubarkan geng Devil Stream. Sekarang gengnya terpecah. Ale, Bara, Marvel, Firman, Ipeng. Itu yang paling muda dan yang lain punya kehidupan masing-masing. Sekarang mereka juga sudah memiliki geng sendiri. Tapi walaupun begitu, mereka masih saja tunduk ke Papa sebagai ketua geng. Kalistin tertawa kecil. Itu juga alasan Papa sering melarangmu untuk masuk ke dunia gangster, Sky. Kita memang menjadi manusia yang bebas, apa adanya. Bahagia itu sebagai gangster mengalir begitu saja. Bahkan tawuran yang dianggap perilaku buruk menjadi suatu kebanggaan dan kesenangan saat melihat musuh kita tidak berdaya di hadapan kita. Kalistin terkekeh pelan. Dunia malam itu menjadi suatu ketenangan bagi kita. Bahkan waktu yang sangat menyenangkan, tapi juga membawa malapetaka jika kita tidak menggunakan malam itu dengan sebaik-baiknya. Lanjutnya, Silva, Skylar, dan Mochiara tertegun mendengarkan cerita yang diungkapkan oleh Kalistin. Demi melindungi keluarganya, dia rela memisahkan kedua anaknya agar mereka tetap hidup. Cuma karena fitnah antar geng dan obsesi seorang terhadap Sheila yang membuat keluarga Kalistin tidak tenang seumur hidup. Papa, Silva turut prihatin dengan masalah yang menimpa Papa. Tapi Pa, apa dari kejadian itu membuat Papa sempat menyerah waktu itu? Mendengar pertanyaan Silva, Kalistin tersenyum. Tentu tidak, Silva. Karena jika Papa menyerah, itu sama saja Papa merelakan Mama Sheila dan itu tidak akan mungkin. Jika ditanya, apakah Kalistin menyerah? Tentu tidak, karena Kalistin mempunyai prinsip pantang menyerah. Skylar terdiam saat Kalistin terus menceritakan kebenaran tentang masa lalunya. Ia menatap fokus ke meja yang ada di depannya. Skylar, Papa harap kamu mau menerima adikmu. Dia tidak bersalah. Papa yang salah karena telah memisahkan kalian. Pinta Kalistin, lalu Skylar menatap Mochiara, sedangkan gadis itu menunduk takut. Silva, ayo kita pulang, ajak Sky. Pa, diri Mochiara mendongak menatap Kalistin sambil mewek.
Dia tidak ingin kakaknya itu segera pulang. Skylar, menginaplah di sini bersama Silva, pinta Kalisten. Silva terdiam dan menatap suaminya, dan Silva mengangguk pelan agar Sky mau menginap di mansion itu. Kak, Silva berusaha membujuk Skylar. Baiklah, aku akan menginap di sini. Mochiara berbinar bahagia mendengar Skylar mau menginap di mansion. Walaupun sikap Skylar masih dingin terhadapnya, tapi dia selalu ingin dekat dengan kakaknya. Malam ini mereka sedang makan malam di meja makan. Mochiara berniat mengambilkan makanan untuk Skylar, namun Skylar menolaknya. Silva, panggil Skylar dan Silva langsung mengerti. Kakak mau makan sama apa? Ayam aja. Mochiara terlihat sedih dan iri terhadap Silva. Padahal dia ingin memberikan perhatian terhadap kakaknya, tapi ditolak oleh Skylar. Silva, bagaimana dengan kuliahmu? Tanya Kalisten. Alhamdulillah, lancar, Pak. Syukurlah. Kalau kamu, Sky, gimana kuliahmu? Kalau lagi makan tuh jangan ngomong. Jawabnya tanpa menoleh membuat Kalisten terkekeh. Skylar telah menghabiskan makanannya dengan cepat dan langsung pergi dari sana. Cepet banget habisnya, kata Kalisten. Ngapain lama-lama, keburu basi makanannya. Jawabnya dan berlalu. Silva ingin tertawa saat itu juga melihat tingkah suaminya, namun ia tahan. Bukan hanya Silva, Kalisten juga dibuat terus tersenyum sambil makan. Dia merasa lucu sendiri karena tingkah anak-anaknya sangat mirip dengan Sheila. Kalau sedang mode ngambek atau marah mereka susah dibujuk. Kak Silva, nanti ke kamar Ciara ya, temenin Ciara. Iya, Cia. Skylar sedang berdiri di pembatas besi balkon sambil memandangi area mansion. Dia masih terus berpikir tentang apa yang Kalisten ceritakan tentang masa lalunya. Apa penyebab mama kecelakaan juga karena musuh papa? Gumamnya. Siang ini, Skylar sedang tertidur di sofa. Si baby Sky itu selalu saja mengantuk dan susah bangun. Padahal dia sudah bangun dari tadi pagi, namun tertidur lagi di sofa. Sementara Silva sudah pergi ke resto dari pagi. Dia juga sudah meminta izin kepada suaminya bahwa dia akan ke resto pagi ini. Silva juga sengaja meninggalkan Skylar dan Mochiara berdua di mansion agar mereka bisa lebih dekat dan Mochiara mempunyai waktu bersama kakaknya. Mochiara menuruni tangga dan melihat Skylar sedang tertidur di sofa. Entah kenapa jiwa jahilnya muncul, Mochiara mengambil spidol dan ia mencoret wajah Skylar sesuka hatinya. Ia menggambar kacamata, kumis, jenggot, dan titik-titik di hidung dan pipinya, seolah itu jerawat dan komedo. Apa sih nih? Skylar misu-misu, ia terbangun karena merasa geli sendiri. Wajahnya dicoret-coret oleh Mochiara. Mochiara terkejut dan langsung berdiri. Ia mundur, sedikit menjauh dari hadapan Skylar. Ngapain lo? Tanya Skylar menatap tajam ke Mochiara. Itu maaf, ucapnya menunduk. Lalu Skylar melihat spidol di tangan Mochiara. Lo nyoret-nyoret muka gue ya? Bentak Skylar. Sialan. Skylar langsung mengusap wajahnya, dia paling tidak suka wajahnya dicoret-coret. Mochiara tersentak, matanya berkaca-kaca sambil menunduk takut hingga spidolnya terjatuh ke lantai. Mochiara menatap lantai, ia terdiam cukup lama. Lalu Skylar mengambil spidol itu, ia berdiri di depan Mochiara dan menatap Mochiara dengan sangat lama, membuat Mochiara semakin menunduk. Kena! Skylar mencoret pipi Mochiara membuat gadis itu mendongak menatap kakaknya yang sedang senyum-senyum di depannya. Makanya jangan jahil. Lanjutnya lagi tersenyum cool. Mochiara terus menatap kakaknya, begitupun sebaliknya. Hei, kok nangis? Kata Skylar saat melihat air mata Mochiara mengalir ke pipinya. Entahlah perasaan Mochiara terharu dan senang melihat kakaknya membalas kejahilannya. Loh kok makin nangis? Kata Skylar. Mochiara menunduk, ia semakin menangis terlihat dari pundaknya yang bergetar. Lalu tangan Skylar meraih dagu Mochiara menuntunnya agar mendongak menatap Skylar. Coba kakak lihat, kamu terlihat jelek kalau menangis. Terdengar isakan kecil dari mulut Mochiara. Jangan nangis, nanti cantiknya hilang. Skylar mencoba menghibur adiknya. Kak Sky udah gak marah. Tentu saja tidak. Mana mungkin kakak tahan marah lama-lama dengan adik kakak. Mendengar jawaban Skylar, Mochiara tersenyum bahagia. Boleh Mochiara meluk kakak? Pintanya. Tentu boleh, mumpung gak ada Silva, nanti dia cemburu. Ucapnya di depan wajah Mochiara. Gadis itu tersenyum dan langsung memeluk Skylar dengan sangat erat. Mochiara rindu. Ucap gadis itu menangis di dada Skylar. Skylar terdiam dan tak kunjung membalas pelukan Mochiara.
Namun lama-lama tangannya mulai bergerak perlahan dan membalas pelukan adiknya. Apa Kak Sky sudah menerima Ciara? Tentu, mana mungkin aku menolak mempunyai adik yang cantik dan menggemaskan sepertimu. Hiburnya membuat Ciara tidak berhenti tersenyum. Jadi, waktu itu kamu meluk-meluk aku karena kamu adikku? Iya. Kenapa nggak bilang? Kata Skylar. Bilang apa? Bilang kalau kamu adikku. Memangnya Kak Sky akan percaya? Enggak. Tuh kan, makanya Ciara nggak bilang. Gitu ya? Oh, Skylar tersenyum cool. Ciara tidak berhenti tersenyum, kakaknya ini memang pandai berbicara dan mampu meluluhkan hatinya. Dia sangat bahagia karena Skylar sudah menerimanya sebagai adiknya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.